Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam era new normal, di mana kita dibawa kepada satu kehidupan yang baru dengan kebiasaan yang baru. Kalau new normal mengajarkan kita untuk supaya ada dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru, maka kita pun juga harus menyiapkan kebiasaan-kebiasaan yang baru, paradigma yang baru, semangat yang baru untuk ada di dalam sebuah semangat rohani yang baru. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita perlu untuk melihat ini ya, dengan semangat yang baru, dengan paradigma berpikir yang baru, untuk melihat Tuhan Allah kita sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak. Kalau Tuhan Allah kita adalah Bapa kita dan kita adalah anak, maka kita akan paham dengan pasti bahwa seorang bapa pasti akan bertanggung jawab kepada anaknya. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat penting bagi saya. Kenapa? Karena di dalam ungkapan atau gambaran dari anak dan bapa itu sebenarnya tersimpan sebuah hubungan yang intim antara bapa dengan anak. Hubungan yang dalam seorang bapa mengerti, memahami benar apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Sehingga jika anaknya meminta sesuatu yang hanya bersifat keinginan, maka permintaan itu adalah permintaan yang tidak akan dikabulkan, karena itu dalam konotasi keinginan. Tetapi jika anaknya meminta sesuatu yang menjadi kebutuhan, maka bapaknya akan menjawab, karena bapaknya memahami benar anaknya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki paradigma berpikir yang baru, iman yang dibaharui, bahwa dalam situasi yang berat seperti ini, situasi yang susah, sulit seperti ini, Allah Bapa kita mengerti benar keadaan kita. Allah Bapa kita memahami benar situasi kita. Seberat apapun situasi kita hari ini, Bapa kita begitu mengerti, Bapa kita begitu memahami. Sehingga jika kita melihat Allah kita sebagai Bapa kita, maka kita tahu bahwa kalau Bapa kita melihat kita dan mengerti kita, pasti akan ada sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa kita. Jika Allah kita yang adalah Bapa kita mengerti situasi kita, maka Dia memiliki tujuan yang terbaik atas hidup kita. Kadang-kadang karena kita melihat satu masalah yang besar, kita sampai melupakan ada berkat-berkat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah masalah yang besar itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan setiap hari bekerja untuk mempercukupkan makanan dan minuman kita setiap hari? Bukankah Tuhan setiap hari bekerja untuk mendatangkan kekuatan dan kesehatan dalam hidup kita? Bukankah Tuhan bekerja setiap hari untuk mendatangkan malam dan mendatangkan siang bagi setiap kita? Kadang-kadang karena kita mengharapkan sebuah jawaban doa yang besar, sampai kita melupakan hal-hal kecil yang kita nikmati, yang kita alami, yang dikerjakan oleh Tuhan setiap hari untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara, mari melihat ini dengan cara pandang yang baru, bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan Allah kita yang adalah Bapa kita masih bekerja untuk memberikan pemberian yang baik bagi setiap kita yang adalah anak-anaknya. Mari kita melihat ini. Dengan melihat ini, kita memiliki semangat yang baru untuk membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Tuhan memberkati agar supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, Hamba berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan
cara pandang yang baru untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan jemaat Tuhan sekalian, bahkan semua kami, agar supaya kami memiliki semangat yang baru, kami memiliki cara pandang yang baru untuk melihat bagaimana Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Yesus kami berdoa.